What's up guys, gue Dendi dan kali ini gue bakalan bikin vlog untuk ngeliput acara Snapdragon Indonesia. Jadi mereka ngebikin acara ini untuk komunitas-komunitas Snapdragon di Indonesia. Dan ini eventnya baru ada di Jakarta, tepatnya sih di Kemang ya. Oke, jadi kebetulan gue diundang untuk ke event ini. Dan nanti kayaknya sih gue bakalan dikasih kesempatan untuk interview Pak Dominikus Susanto. Beliau selaku Senior Business Development untuk Qualcomm Indonesia. Dan nanti gue juga bakalan interview beberapa peserta yang datang ke event ini gitu. Kelihatannya sih acaranya bakalan rame dan bakalan seru banget. Jadi langsung aja kita ke venue-nya. Dan ini kebetulan gue udah di jalan. See you on the venue. Oke guys, jadi gue udah sampai nih di event komunitas Snapdragon Indonesia atau bisa disebut juga para insiders nih. Nah, acara ini diselenggarakan di daerah Kemang yang tepatnya itu di Dialogue Cafe. Dan langsung aja nih kita jump in ke acaranya. Waktu kita dengan smartphone tersebut bisa lebih lama, ya. Kita pakai smartphone macam-macam. Ada yang orang mau pakai untuk main game aja, ada yang untuk nonton, ya, streaming, YouTube, Netflix dan lain-lain. Ada yang memang untuk kerja, motivasi, bahkan untuk edit foto atau benar-benar kerja. Qualcomm itu tidak membuat chip. Qualcomm hanya mendesain teknologi, fitur-fitur apa saja. Ini plus Gen 1. Karena ini merupakan penyempurnaan dari, nah ini juga sangat baru. Jadi kita juga menunggu HP apa nanti yang akan pakai ini. Kenapa sih kok ada seri 7? Maka seri 7 itu apakah seri 7 adalah mid range? Mulai dari masuk ke top Fortune 500, termasuk salah satu perusahaan internasional yang terbesar, terus juga masuk ke Forbes Global 2000. Dan kita udah masuk ke dalam ranking ini selama beberapa tahun berturut-turut. Terus juga kita punya Global Innovator, Top 100 Global Innovator, yang berarti produk-produk kita itu dinilai inovatif melalui lembaga Verified. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Kalau kurang semangat, gua kasih tahu harga gitu nih. Oh, belum ya? Masih kata? Oke. Kalian adalah orang-orang yang sangat beruntung, sangat-sangat punya kesempatan bagus karena kita nanti ya Om Fajar boleh kasih dulu handphonenya mungkin yang warna-warna lain. Oh ada juga. Oh iya ada lagi ya. Tapi di sini poinnya adalah ini adalah salah satu produk yang akan kalian bisa bilang menyenangkan pengguna user, khususnya para performance seeker gitu ya, tech enthusiast. Ada Poco F4 dengan slogannya adalah fearless. Kalau kalian tahu, dulu Poco F3 terkenalnya itu salah satu karena chipsetnya Snapdragon 870. Kalau kalian bilang, bang, tapi Snapdragon 870 ada nggak sih upgrade-nya? Ada nggak kali-kali performanya? Mungkin ada yang pastinya anak-anak di sini tahu nih upgrade lainnya di Poco F4. Betul ya? Nah, jadi di sini saya yakin semua antusias yang bagus. Kasih plus dulu dong, nih semangat banget saya jadi semangatnya. Jadi di Poco F4 untuk performanya kita menyematkan teknologi yang lebih tinggi dibandingkan Poco F3. Kita menggunakan liquid cool teknologi 2.0. Jadi ini ada upgrade version. Jadi kalian bisa bayangin yang namanya performa tinggi pasti mengeluarkan panas ya kan. Halo guys, nah gue udah sama Pak Dominikus Susanto selaku apa Pak? Saya Senior Manager Business Development Qualcomm Indonesia. Qualcomm Indonesia. Oke, Pak, aku ada pertanyaan sedikit nih Pak tentang apa namanya acara ini. Yes. Oke, langsung aja ya Pak ya. Nah, oke, tujuan diadakan acara ini untuk apa sih Pak? Ya, ini merupakan ajang pertama kali kita mengumpulkan para komunitas
Snapdragon Insiders ya, karena di Indonesia kita udah membuat komunitas ini secara virtual online. Nah, sekarang pengen kita pertemukan secara offline supaya bisa saling mengenal juga. Oke. Tapi nanti bakalan diadakan di kota-kota lain nggak Pak? Kita harapkan bisa demikian. Jadi ini bukan pertama dan terakhir, tapi pasti ada lagi. Oke. Dan memang mungkin dari sisi yang pertama ini sungguh di luar dugaan, antusiasmenya sangat tinggi. Iya, aku lihat juga ramai banget. Ramai sekali. Nah, untuk acara ini baru berapa kali Pak diselenggarakan di Indonesia? Ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Oke. Terus untuk nextnya Pak, kira-kira ada bocoran nggak Pak? Acara kayak begini lagi, diadakannya di mana? Nanti kita juga mengumpulkan masukan juga nih dari teman-teman insiders ya kan, di mana nih baiknya kayak gitu. Jadi kita bisa saling memberikan feedback apa yang kurang acaranya, apakah perlu dilakukan di kota mana atau kapan. Nah, kita terima juga masukannya dari teman-teman insiders. Jadi tergantung insidersnya nih banyaknya di mana nanti bakalan di situ ya Pak. Kita ngikut deh. Oke, jadi kalian bisa komen di Instagramnya Snapdragon Indonesia, kasih tahu tuh kalian mau di mana tuh nextnya. Ya. Oke Pak, terus yang terakhir untuk yang udah bergabung di komunitas Snapdragon Indonesia Pak, benefit dan keuntungan yang didapat untuk membernya apa sih Pak? Ya sebenarnya dengan mengikuti komunitas ini Snapdragon Insiders itu dapat info-info yang duluan gitu. Karena kadang-kadang teknologi yang baru dari Qualcomm, kita sebarkan di komunitas ini. Lalu juga mungkin teman-teman suka ada yang terutama yang suka tech ya, suka teknologi, pengen tahu teknologi kamera yang baru itu apa sih dari Qualcomm, bisa langsung nanya ke Snapdragon Insiders juga. Lalu juga kalau ada acara-acara dari Qualcomm, dapat info duluan, bisa register duluan. Siap, terima kasih teman-teman. Siap, makasih ya Pak ya. Oke, sekarang gue bakalan interview salah satu peserta komunitas yang datang di Snapdragon Indonesia atau Insiders. Oke, namanya siapa Mas? Mas Vito. Namanya Mas siapa? Mas Bowo, bisa dipanggil ya? Namanya siapa Mas? Juan. Oke, namanya siapa Mas? Pegang nggak? Nggak apa-apa, aku pegang aja. Oh, namanya Ahmad Fajar Aldi. Oke, aku panggilnya Ahmad ya? Iya, Aldi aja. Oh, Aldi aja, oke Aldi. Oke, Mas Vito, gue mau tanya nih ya tentang acara ini aja sih. Kenapa tertarik untuk datang ke acara ini? Awalnya sih cuma kayak scroll IG ya. Terus kok ada event di dekat sekolahan gua kan. Deket nih, boleh lah ya. Minimal kita datang seru-seruan bareng temen, barangkali ada dapat merchandise, dapat hadiah-hadiah gitu. Ya minimal dapat makan lah. Lumayan ya makan gratis. Lumayan. Karena saya emang tertarik kalau misalnya mendengar kata-kata event seperti ini, apalagi kan komunitas pada ngumpul semua. Dan saya kebanyakan sering kok nge-event kayak gini, terutama brand-brand lain yang nggak bakal saya sebut, terutama yang lain itu. Dan salah satunya Xiaomi. Ini kemungkinan baru awal-awal ini Snapdragon event pertama kan ini, event pertama kali ini. Makanya saya excited, saya membawa teman-teman saya ada 7 di situ. Ada 7 orang, oke. Dan ya kita have fun bareng di sini. Oke. Dapat makan gratis juga ya? Iya, dapat makan gratis dan merchandise gratis. Merchandise gratis, oke. Jujur ya, Bang, diajak sama teman sih. Oh, diajak sama teman. Tahu nggak acara ini apa? Apa sih Bang, review HP gitu. Oh, review HP, oke. Sebenarnya sih karena aku kan kudet gitu, pengen tahu aja, kurang update. Itu kan dari penjelasannya itu mumet sih sebenarnya sih. Oke, Pak Susanto ya? Pak Susanto. Pak Susanto tadi. Tapi ngerti nggak apa namanya tadi yang dijelasin Pak Susanto apa aja gitu, ngerti nggak? Sedikit sih, tadi pengen nanya tapi keduluan. Oh, oke. Karena pajar lain sih. Terus udah jadi member Snapdragon belum? Kan namanya komunitasnya namanya Insider kan namanya. Kalau member sih mungkin baru ya, kita baru join kemarin sih. Soalnya kan kita kayak nggak pernah ngejudge, oh ini bagusan Snapdragon, oh ini bagusan ini bagusan ini. Enggak, kita kan kayak netral aja gitu. Mana apa yang kita suka kita beli. Yang paling terbaik. Iya. Oke. Misalnya udah Telegram udah masuk, karena itu kan bisa dibilang baru ya. Baru. Pas saya dapat email dari Qualcomm Snapdragon saya langsung join Telegramnya, dan di situ banyak yang share tentang informasi-informasi terbaru tentang Snapdragon di situ yang dalamnya. Nah, mungkin seperti itu. Kan membernya namanya Insiders tuh. Udah jadi membernya belum?
Belum sih. Oh, belum ya? Kita juga baru diajak. Oke. Baru dari email sih, Telegram. Oh, tapi udah gabung di Telegram ya? Udah masuk. Terus gue tanya di luar acara ini. Ya boleh. Daily driver saat ini HP-nya apa? Daily driver sih saya pakainya Samsung Note 8 ya. Untuk saat ini ya saya masih pakai Xiaomi sih. Xiaomi ya. apa? Xiaomi. Ini sebenarnya Xiaomi lama. Ini Xiaomi masih Mi 8 Lite. Ini Xiaomi Mi 8 Lite. Saya sih pakai phone Oppo A3s sih. Kayaknya udah yang langkah dibilang gadgetin. Apa tuh? Redmi Note 8. Terus biasanya dipakainya untuk apa, Mas? Pakai buat ya bikin video sama buat ngedit jarak jauh gitu, kayak klien minta buru-buru, nih kapan nih video jadi, kita ngedit lewat HP gitu. Oh, ngedit video. Soalnya dia ada pena kan enak gitu. Untuk biasanya sih untuk keperluan sehari-hari sih, karena saya masuk pelajar ya, saya biasanya untuk WA apa-apa saya pakai ini. Untuk kamera gaming ya dikit, Genshin Impact kuat, PUBG kuat, walaupun rata kiri. Biasanya sih buat WA terus buat main game sama adik gitu. Ya bisa buat kerja ngedit video, kadang buat lebih ke sehari-hari WhatsApp doang. Ada sih game juga. Game pasti sih. Game Mobile Legends. Nah itu. Oke. Terus kira-kira ada rencana upgrade HP nggak? Upgrade HP ada sih rencana. Nyoba yang itu yang baru saya penson tadi. Apa tuh? Xiaomi T11. 11T? Kayak dari desain saya suka desainnya. Oke. Saya lihat HP itu dari desain pertama, desainnya terus baru tenaganya gimana. Oh, oke. Jadi pertama dari luarnya dulu, baru dalamnya. Baru dalamnya. Oke. Kayak ngeliat cewek, Mas. Oh iya. Ayo Mas ini. Untuk upgrade handphone ya? Ada banget. Ada banget. Terutama saya mau upgrade tentang masih di ranah brand Xiaomi lagi nih. Yaitu Xiaomi Black Shark. Kalau kesampaian. Black Shark. Karena itu termasuk impian saya lah. Berarti kalau misalnya mau upgrade Black Shark berarti gamers nih ya? Iya, bisa bilang seperti itu. Kayak ganti HP gitu. Pengen sih sebenarnya. Mau upgrade handphone apa? Apa ya? Realme sih kayaknya. Realme ya? Tadi kan acaranya baru Poco tuh, Poco F4 nggak tertarik? Belum begitu sih, belum begitu tertarik. Kalau emang Genshin update besar-besaran pengen ganti HP lagi sih. Kira-kira handphonenya apa? Soalnya Android ya mungkin prosesor yang lebih tinggi lah. Snapdragon 8 berapa tuh? 888. Tadi dijelaskan itu. Apa 8 plus Gen 1? Iya pokoknya masih Snapdragon tapi tingkatnya lebih gede dari Note 8 lah. Oke, kira-kira apa handphonenya? Udah ada rencana belum? Ngincer gue lagi ngincer apa nih gitu. Belum ada. Belum ya? Udah itu aja terakhir sih Mas. Siap Mas. Terima kasih ya Mas Aldi ya. Thank you. Nah kita udah sampai di sesi terakhir event Insiders Indonesia. Di tengah-tengah sesi tadi ada challenge dari Snapdragon Indonesia untuk para peserta mereview handphone yang disediakan. Nah pemenangnya ini bisa mendapatkan handphone Poco F4 yang terbaru dan juga ada Xiaomi 10C. Dan juga ada beberapa merchandise lainnya yang bisa dimenangkan. Dan ini dia para pemenang dari challenge Snapdragon Indonesia. Oke segitu aja liputan gue kali ini. Kalau misalnya kalian ngerasa channel ini bermanfaat, yuk silakan tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dendi pamit dan have a nice day.